Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rini Kasmoika Dewi. Saya mahasiswa dari STEK IPN Sunda Batam, dan saya prodi dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 2B. Nah, video ini saya buat untuk menggantikan tugas UTS saya dalam mata kuliah Akhlak Tasawuf selaku dosen Bapak Bayu Mujrimin MPDI. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tentang akhlak. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu tuh tentang arti akhlak itu apa sih? Nah, akhlak itu berasal dari bahasa akhlaka yakhliqu ikhlakan. Berarti as-sajiyah, perangai atau tabiat, kelakuan atau watak dasar, al-adab, kebiasaan atau kelaziman, al-mar'ah, peradaban yang baik, dan ad-din adalah agama. Tapi secara garis besar, bahasa akhlak itu berasal dari bentuk jamak dari khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Nah, menurut etimologi atau secara bahasanya adalah sifat yang tertanam di dalam diri sendiri yang mengeluarkan sesuatu dengan senang, dengan mudah, tanpa ada paksaan. Oke, baiklah. Ada nggak sih ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan akhlak? Pastinya ada dong. Nah, dari nakli dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang dikatakan bahwa dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dan dalam hadis pun dikatakan bahwa aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sehingga jelas bagi umat Islam di seluruh alam berpatokan akhlaknya pada Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun kita tujuan untuk mempelajari akhlak yaitu menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dan paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain, menjadi sesuatu hal yang harus dimiliki oleh manusia agar lebih baik dalam berhubungan sesama manusia maupun sesama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut ke macam-macam akhlak. Akhlak itu macam-macamnya ada dua. Yang pertama adalah akhlak terpuji atau al-alaqul mahmudah. Yang kedua adalah akhlak tercela atau al-alaqul mahmudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak mahmudah dulu nih, yaitu akhlak terpuji. Akhlak mahmudah itu apa sih? Akhlak mahmudah itu adalah perbuatan baik terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk lain. Contohnya kita berbakti kepada orang tua, menghormati tetangga, membantu orang yang sedang kesusahan, mempermudah urusan sesama manusia, menimbulkan rasa kasih sayang, serta menarik simpati orang lain. Nah, itu adalah contoh dari akhlak terpuji. Sedangkan akhlak yang tidak terpuji yaitu disebut dengan al-akhlakul masmumah. Yang pertama adalah insting. Nah, biasanya kita kenal atau kita ketahui insting itu hanya terdapat pada hewan saja. Ternyata insting itu juga terdapat pada makhluk lain yang lainnya, seperti manusia, tumbuhan, dan lain-lain. Kalau pada hewan, misalnya pada kucing. Nah, kucing itu biasanya memiliki insting, dia tahu jadwal makan dia itu jam berapa, jadwal dia tidur itu jam berapa, ataupun dia merasa dirinya itu ada gangguan-gangguan dari sesuatu yang menurut dia tidak dia sukai, itu menandakan di telinganya. Nah, kalau manusia ini adalah memiliki insting
perasa atau perasaan. Dia memiliki insting rasa kasih sayang, insting menjaga lawan jenis, insting menjaga erat hubungan, dan lain-lain. Nah, insting pada tumbuhan, teman-teman tahu kan pasti tumbuhan putri malu. Nah, putri malu ini saat kita sentuh, apa yang akan terjadi? Dia akan mengkuncupkan daunnya atau tanamannya, si putri malu itu menjadi kuncup atau menjadi kecil karena melalui sentuhan yang dia rasakan atau insting yang ada di putri malu atau tumbuhan tersebut. Nah, yang kedua adalah pola dasar bawaan. Nah, pola dasar bawaan ini adalah perkembangan kejiwaan, bahwa ada pendapat yang mengatakan kelahiran manusia itu sama dan yang membedakan adalah faktor pendidikannya. Tetapi pendapat baru mengatakan tidak ada dua orang yang keluar di alam kewujudan dalam tubuhnya. Nah, faktor bawaan ini ada dua, yaitu turunan dan sifat-sifat bangsa. Kalau turunan ini misalnya misalnya tuh di manusia ini memiliki turunan atau darah yang seperti apa. Misalnya orang tuanya itu darah Melayu atau berdarah Padang atau berdarah Bugis dan lain-lain. Otomatis anaknya itu akan mengikuti darah dari orang tua tersebut. Nah, kalau dari sifat bangsa-bangsa, yaitu adalah diturunkan sekelompok orang terdahulu kepada sekelompok orang sekarang. Sifat inilah menjadikan beberapa orang di tiap-tiap bangsa berlainan dari beberapa orang dari bangsa lain. Bukan saja dalam bentuk mukanya, bahkan juga dari sifat-sifat yang mengenai akalnya. Misalnya kayak gini, kalau misalnya kita ini bangsa Indonesia dengan bangsa misalnya itu bangsa Cina atau bangsa Malaysia, mungkin dari segi rupa mungkin hampir sama. Yang membedakan adalah mungkin dari gennya, mungkin dari jenis warna kulitnya, mungkin dari pemikiran IQ-nya dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini adalah melingkupi segala sesuatu yang berada di dekatnya. Faktor lingkungan ini ada dua macam jenisnya, yaitu lingkungan alam dan lingkungan pergaulan. Kalau lingkungan alam ini adalah berasal dari hidup tumbuhnya, bahkan hidup tergantung pada keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kalau lingkungan pergaulan ini misalnya dia ini bergaul di suatu perumahan atau di suatu sekolah atau dimanapun dia bergaul, bagaimana cara dia menanggapi pergaulan tersebut. Nah, di situ akan mempengaruhi akhlak seseorang tersebut. Dia mendapatkan pelajaran mungkin yang positif atau pelajaran yang negatif, tergantung dari pergaulan yang dia dia cakupi dalam pertemanannya tersebut. Yang ketiga adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini biasanya kita ketahui adalah perbuatan yang terus-terus diulang-ulang secara terus-menerus, mudah dikerjai bagi seseorang. Seperti kebiasaan ya biasa kita apa sih setiap hari rutinitas kita. Kalau dari pagi sampai ke malam kita tuh ngapain aja rutinitasnya, itu adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan itu meliputi dua faktor, yaitu kesukaan hati terhadap suatu pekerjaan. Yang kedua adalah menerima kesukaan itu, yang akhirnya menampikan perbuatan dan diulang terus-menerus. Misalnya, kalau kesukaan. Nah, yang selanjutnya adalah kesukaan. Kesukaan hati terhadap suatu pekerjaan. Contohnya, dia suka menggambar, suka membaca buku, suka melakukan hal-hal yang mungkin membuat dirinya tuh merasa ada suatu kesenangan terhadap dirinya sendiri. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu biasanya banyak dilakukan seseorang tersebut yang menyukainya
dengan cara diulang terus, diasah kembali kemampuan atau kesukaannya tersebut. Nah, kalau kesukaan atau orang yang menerima kesukaan itu, dia biasanya menyukai terhadap pekerjaan sesuatu atau menyukai terhadap sesuatu yang orang buat atau karya orang lain buat. Misalnya tuh membuat karya-karya seni atau karya-karya ilmiah seperti macam yang seperti itu. Nah, orang yang hanya melakukan tindakan dengan cara berulang-ulang ini ada manfaatnya adalah pembentukan kebiasaan. Tadi saya sudah jelaskan kan bahwasannya kebiasaan itu adalah tindakan yang secara terus-menerus berulang-ulang yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu adalah kehendak. Kehendak itu biasanya kita artikan sebagai keinginan atas kehendak kita sendiri tanpa ada suatu unsur paksaan. Misalnya, adapun kita berdasarkan ingin melihat sesuatu atau kita merasakan panas, dingin, gerakan mata, bernafas, itu adalah kehendak yang memang benar-benar terjadi secara ilmiah atau alami di dalam diri kita sendiri. Keinginan yang kuat disebut dengan rohbah. Lalu datang 4 azam atau niat berbuat. Azam ini adalah disebut dengan kehendakan, kemudian diikuti dengan perbuatan. Jadi kehendakan itu adalah suatu keinginan atau suatu perbuatan yang kita inginkan tanpa ada paksaan dari diri kita sendiri. Nah, tadi saya udah jelaskan contohnya seperti apa. Nah, contoh-contoh berikut mungkin teman-teman bisa jabarkan nanti di kolom komentar. Nah, yang selanjutnya, yang keenam adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini penting sekali untuk mempengaruhi faktor-faktor pembentukan akhlak. Kenapa demikian? Karena dunia pendidikan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perubahan perilaku akhlak seseorang. Berbagai ilmu diperkenalkan agar siswa dapat memahaminya dan dapat melakukan perubahan yang strategis dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, di kalangan pendidikan dijadikan pusat perubahan perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang sangat-sangat baik. Nah, maka dibutuhkan beberapa unsur dalam pendidikan yang dijadikan agen atau amanah perubahan sikap dasar dan perilaku manusia, yaitu pastinya dalam pendidikan, dalam bangku sekolah, mau itu di mana aja, mau itu juga seperti saya juga contohnya di bangku kuliah, pastinya itu yang pertama membutuhkan tenaga kependidikan, yang kedua adalah materi pengajaran, yang ketiga adalah metodologis pengajaran, yang keempat adalah lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini benar-benar mempunyai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan akhlak tersebut. Karena apa? Di sekolah ini teman-teman dari pengajaran yang tidak tahu menjadi tahu. Banyak ilmu-ilmu yang tidak teman-teman dapatkan mungkin di rumah, bahkan di luar manapun teman-teman bisa mendapatkannya di bangku pendidikan. Oke, cukup sekian, itu saja mungkin video yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya dalam video pembuatan tugas pengganti UTS saya ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga yang telah menonton video ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.